Assalamualaikum, saya Fauzia Musa dari Pendidikan Fisika UNJ. Saya akan mempresentasikan artikel yang sudah saya buat berupa artikel ilmiah dengan judul penerapan kurikulum tersembunyi dalam modul pembelajaran pada materi gaya sentripetal fisika SMA. Izin melakukan share screen. Di modul ini saya beri nama menjadi modul Centripetal Force. Artikel ini adalah seiring berkembangnya jalan, terdapat modul dalam bentuk elektronik yang disebut dengan modul. Tujuan dari modul menjadikan buku pembelajaran menjadi lebih sederhana, dapat menghemat untuk biaya penerbitan buku, dapat tersebar dengan cepat, juga lebih efektif dalam pembelajaran. Modul akan berpacu kepada aturan kurikulum. Terdapat salah satu kurikulum yaitu namanya hidden kurikulum sebagai pendamping pembahasan kurikulum. Hidden kurikulum ini dapat mendorong usaha pencapaian tujuan pendidikan. Hidden kurikulum terrealisasikan di lingkungan, baik di lingkungan sekolah ataupun di luar sekolah. Indonesia memiliki banyak landscape yang beragam, seperti jalan pegunungan yang berbelok dengan tujuan untuk membantu kendaraan yang naik ataupun yang turun. Namun, di balik alasan perancangan jalan tersebut, prinsip yang diterapkan yaitu bidang miring dan gaya sentripetal. Peristiwa tersebut termasuk ke dalam hidden kurikulum, mata pelajaran fisika pada gerak melingkar dan mencoba gaya sentripetal. Penelitian ini menerapkan metode penelitian pengembangan dengan tahapan yang pertama analisis peristiwa, yang kedua pengembangan hidden kurikulum lingkungan dalam pembelajaran fisika, yang ketiga uji coba terhadap peristiwa, yang keempat revisi, dan yang kelima implementasi. Model pembelajaran yang akan dipakai adalah problem-based learning, project-based learning, dan cooperative learning dengan pendekatan saintifik dan kontekstual. Penelitian ini menghasilkan modul dengan menerapkan hidden kurikulum, yaitu mencapai tujuan pembelajaran berupa penilaian efektif, kognitif, dan psikomotorik, pencapaian konsep-konsep yang relevan, dan pembelajaran gaya sentripetal sebagai peningkatan pegunungan dan pengembangan kurikulum tersembunyi. Penilaian mengacu kepada kompetensi dasar untuk tujuan pembelajaran, yaitu dengan penilaian otentik dan penilaian dengan instrumen. Uji coba dilakukan dengan cara menghasilkan sebuah informasi bahwa modul dengan penerapan hidden kurikulum merupakan materi pengayaan dari pembelajaran fisika SMA. Kemudian ada tabel konten, ada pendahuluan, metode, hasil pembahasan, dan kesimpulan. Yang pertama ada pendahuluan. Yang pertama di sini ada modul. Pendidikan era globalisasi memiliki keunikan tersendiri, yaitu dengan arahan pengelolaan untuk mencapai tujuan pengembangan bersifat positif pada peserta didik. Dalam bidang keilmuan dan bidang kemanusiaan melalui pendidikan akan menunjukkan karakter dan kepribadian yang bernilai positif juga. Dalam melakukan pembelajaran dibutuhkan perangkat ajar dalam salah satu perangkat ajar yang hits dan sekarang yaitu modul pembelajaran. Kemudian seiring berjalannya zaman, terdapat modul dalam bentuk elektronik yang disebut dengan e-modul. Modul elektronik atau e-modul merupakan perangkat ajar berisikan banyak hal mulai dari materi pembelajaran hingga evaluasi kompetensi yang akan dicapai oleh peserta didik. E-modul disusun secara sistematis dalam unit pembelajaran sehingga terlihat seperti modul kita seperti biasanya. Tujuan dari modul yaitu menjadikan buku pembelajaran menjadi lebih sederhana, dapat menghemat biaya, baik biaya penerbitan buku ataupun membeli buku, dapat tersebar dengan cepat dan luas, juga efektif dan efisien dalam menggunakan waktu dan tempat. Kemudian ada hidden kurikulum. Dalam penyelenggaraan aktivitas pendidikan atau dalam pembelajaran sekolah, kurikulum menjadi salah satu aspek penting dalam mewujudkan tujuan pendidikan. Karakter dan kepribadian positif merupakan kecerdasan, rasa tanggung jawab, kreatif, dan inovatif dalam berkarya. Namun, pembelajaran di sekolah akan dilengkapi oleh pembelajaran yang ada di luar sekolah, seperti halnya written kurikulum yang dilengkapi oleh hidden kurikulum. Hidden kurikulum akan membantu dalam membentuk pendidikan berkarakter, juga mendorong dalam mencapai tujuan pembelajaran. Hidden kurikulum akan direalisasikan di lingkungan sekolah. Di luar sekolah, ada kehidupan masyarakat luas. Terdapat banyak permasalahan yang terhubung dengan pembelajaran fisika yang termasuk dalam hidden kurikulum dan dapat ditemui pada permukaan bumi. Kemudian ada peristiwa yaitu bumi memiliki permukaan yang tidak rata, termasuk Indonesia di dalamnya. Dan setiap bumi dalam di permukaannya sangat beragam, yang sangat mempengaruhi masyarakat Indonesia. Landscape tersebut antara lain ada dataran tinggi, pegunungan, danau, lembah, dan sungai. Landscape tersebut memiliki ciri khas masing-masing. Salah satunya ciri khas yang menonjol yaitu pegunungan, dengan jalan yang berliku-liku karena berjalan yang mengelilingi gunung itu sendiri. Jalan yang berliku-liku akan memakan waktu yang lebih lama dibanding jalan yang lurus. Rangkaian jalan, khususnya pada jalan pegunungan, membuat rute berliku-liku dengan alasan untuk membantu pengendara naik ataupun turun pegunungan. Jika harus menanjak langsung dengan kemiringan yang terjal dalam waktu yang lama, dapat dipastikan bahwa pengendara tidak akan kuat untuk melintasinya. Dengan demikian, pengendara akan dibuat mudah karena perancang jalan membuat rute berliku dengan tingkat keamanan yang lebih tinggi daripada jalan pegunungan yang curam dan terjal. Namun, konsekuensinya pada dibalik alasan perancang jalan tersebut, terdapat prinsip menerapkan bidang miring dengan gaya sentripetal.
Walaupun dengan alasan memudahkan pengendara dalam menanjak gunung, tetap saja malah terjadinya kecelakaan yang diakibatkan tikungan yang tajam. Pengendara dengan kecepatan tinggi melintasi tikungan tersebut akan mengalami bentalan keseimbangan jalan. Hal tersebut menyebabkan kecelakaan tunggal ataupun beruntun. Dengan demikian, terdapat konsep fisika di dalamnya, yaitu dengan menerapkan prinsip gaya sentripetal. Ketika pengendara menerapkan gaya sentripetal, maka meminimalisir kecelakaan pengendara. Peristiwa tersebut termasuk ke dalam bidang kurikulum. Mata pelajaran fisika yang ada pada gaya sentripetal itu gerak melingkar dan juga gaya sentripetal. Yang indikator menerapkan gerak melingkar pada jalan yang mendukung dan menyajikan hasil percobaan gerak melingkar beraturan dalam percepatan sentripetal. Kemudian yang kedua ada metode. Metode penelitian ini menerapkan pengembangan. Yang pertama ada analisis peristiwa. Menganalisis peristiwa yang berhubungan dengan gaya sentripetal. Peristiwa yang diterapkan pada imodo yaitu pada jalan yang berliku, pegunungan, maka analisis dilakukan dengan data yang tersebar di media massa. Selain itu, analisis dilakukan dengan pengalaman pengendara pada perjalanan di pegunungan. Banyak pengendara yang terpental keluar jalur dikarenakan kecepatan yang tidak sesuai dengan menerapkan gaya sentripetal. Kemudian yang kedua ada pengembangan dengan kurikulum lingkungan dalam pembelajaran fisika. Dalam kurikulum akan dikembangkan dengan menceritakan dan menganalisis hal-hal yang ada di luar buku. Namun, di modul ini akan dikembangkan dalam buku. Hal tersebut dikarenakan e-modul termasuk ke dalam buku elektronik yang dapat dibuat untuk mendampingi buku sekolah atau buku dari pemerintah. Hal ini seperti halnya kirim kurikulum yang menjadi pendamping writing kurikulum. Kemudian ada uji coba terhadap peristiwa. Uji coba dilakukan dengan mendesain e-modul dengan aplikasi menuju kepada permasalahan pada peristiwa dan kurikulum. Kemudian uji coba dilakukan dengan memberikan tanggapan mengenai e-modul yang diberikan kepada peserta didik dan guru serta keberhasilan penerapan dan kurikulum itu sendiri. Yang keempat ada revisi. Revisi dilakukan setelah e-modul diajukan kepada guru dan peserta didik. E-modul akan direvisi ketika terdapat kekurangan atau ketidaksesuaian dengan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Nah, yang kelima ada implementasi. Implementasi dilakukan ketika e-modul sudah layak dan sesuai dengan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Penerapan peristiwa hidden kurikulum bisa dengan game yang ada di smartphone atau dengan mainan mobil-mobilan pada lintasan Tamiya yang berliku seperti lintasan di pegunungan. Yang ketiga ada hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian disajikan setelah melewati beberapa step yang tertera pada metode penelitian. Itu hasil dari penelitian tersebut. Pertama ada kurikulum. Kurikulum ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini berdasarkan hasil analisis kompetensi dasar yang mengacu pada karakter pendidikan lingkungan, seperti yang disampaikan oleh Nataliso and Environmental Education atau EE, is a process aimed at developing a world population that is aware of and concerned about the total environment and its associated problem, and which has the knowledge, attitude, motivation, commitment, and skill to work individually and collectively towards solution of current problem and the realization of new ones. Nah, dirumuskan sebagai afektif, kognitif, dan psikomotorik. Ada afektif, yaitu membaca e-modul sebagai buku pendamping dari buku sekolah, membuka aplikasi peta untuk menambah pengetahuan lintasan, mencari informasi mengenai lintasan yang kami lewati, berdiskusi untuk menentukan besar kata linear dan besarnya sudut, mempublikasikan hasil penelitian pada masyarakat lingkungan, memberikan pengajaran mengenai gaya sentripetal pada masyarakat khususnya daerah pegunungan, mengadakan sosialisasi di tikungan tajam agar pengemudi selalu berhati-hati. Kemudian yang kognitif ada pengetahuan, mengetahui peristiwa yang termasuk ke dalam bidang kurikulum pembelajaran gaya sentripetal, mengetahui konsep gaya sentripetal, mengetahui kapan penggunaan gaya sentripetal diperlukan, mengetahui besar kecepatan linear dari jari lintasan untuk dapat melewati lintasan, mengetahui besar kecepatan sudut dan kecepatan sudut untuk dapat melewati lintasan, mengetahui sudut pemiringan lintasan, memahami lintasan yang akan dilewati. Psikomotorik atau keterampilan dilakukan eksperimen sederhana dengan membuat jalanan pegunungan yang dilalui mobil-mobilan atau mobil yang berbaterai seperti Tamiya tadi, menentukan kecepatan linear dari jari lintasan untuk dapat melintasi lintasan pada eksperimen sederhana, menyusun proposal proyek eksperimen sederhana tersebut dengan mengutamakan tujuan pembelajaran yaitu gaya sentripetal, melakukan penyelidikan daya kecepatan linear tidak sesuai dengan rumus sentripetal, menyusun proposal hasil pengamatan baik dengan kecepatan linear dan yang berhasil melintasi lintasan ataupun yang terpental, mempublikasikan hasil kerja proyek tersebut secara lisan ataupun tulisan. Yang kedua ada konsep-konsep yang relevan dengan pembelajaran gaya sentripetal sebagai dasar perlintasan pegunungan. Pada kasus gerak melingkar sebuah kendaraan yang berbelok dengan lintasan melingkar, maka harus diketahui kecepatan linearnya dengan rumusan I sama dengan akar G kali R. R yaitu jari dari lintasan. Jika lintasan memiliki kemiringan theta, maka rumusnya menjadi I sama dengan G R tan theta. Di gravitasi R jari-jari tan theta sebagai sudut pemiringan. Saat melengkung sebenarnya
Kendaraan tertarik kepada pusat tikungan alias pusat lingkaran. Berdasarkan konsep fisika, gaya yang menarik ke dalam pusat lingkaran disebut gaya sentripetal. Gaya sentripetal ini melawan gaya sentrifugal. Gaya sentrifugal ini yang menarik ke dalam kendaraan keluar jalur saat menikung. Gaya sentripetal muncul dari percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal ini muncul karena perubahan kecepatan linear atau lurus dari sebuah benda dalam hal berkendara. Kemudian untuk konsep-konsep yang relevan dari gaya sentripetal akan dituangkan ke dalam modul yang sudah dibuat dan disebarkan kepada siswa dan guru mata pelajaran fisika di SMA. Kemudian ada pengembangan kurikulum lingkungan tersembunyi dalam pembelajaran fisika. Yang pertama, konsep gerak fisika, konsep fisika tentang gerak. Kemudian ada konsep fisika sentripetal lintasan dengan tikungan tajam dengan menerapkan konsep fisika. Selanjutnya, pengembangan kurikulum lingkungan tersembunyi dalam pembelajaran fisika SMA, dan selanjutnya pengintegrasian kurikulum lingkungan tersembunyi fisika SMA. Pembelajaran fisika dengan kurikulum tersembunyi dapat membangun pengetahuan lintasan pegunungan dengan menggunakan konsep fisika dan melintasi lintasan tersebut yang termuat dalam modul. Berarti bekerjasama dalam kelompok kecil dalam membuat eksperimen sederhana, memperhatikan lingkungan sekitar, geometri lingkungan di Indonesia, khususnya pegunungan Indonesia, melakukan eksperimen sederhana dengan melakukan dan mempublikasikannya serta menerapkan pada lingkungan. Nah, yang keempat, model metode dan pendekatan pembelajaran mengacu pada karakter pembelajaran fisika dan matematika. Pada karakter pendidikan lingkungan bersifat utuh dengan menyeluruh. Karakter pendidikan lingkungan pada ini juga memiliki sifat integrasi, maka model pembelajaran yang akan dipakai adalah problem solving, project based learning, dan cooperative learning dengan pendekatan saintifik dan kontekstual. Kemudian ada penilaian yang mengacu pada kompetensi dasar dan tujuan pendidikan lingkungan. Penilaian yang akan digunakan adalah penilaian autentik karena pendidikan lingkungan menyangkut pada semua aspek tadi. Penilaian autentik menilai pada aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Penilaian dilakukan dengan beberapa instrumen, yaitu tes, pedoman observasi, tes untuk kerja, serta penilaian berbasis proyek. Selanjutnya ada validasi dan uji coba. Validasi dilakukan terhadap modul dengan menerapkan kurikulum tersembunyi yang telah dikembangkan oleh para ahli di lingkungan sekarang, yang menyatakan bahwa hasil pengembangan modul dengan penerapan kurikulum tersembunyi layak digunakan sebagai modul dengan penerapan sistem kurikulum lingkungan yang terintegrasi pada pembelajaran fisika SMA. Dengan model pembelajaran problem based learning, project based learning, dan cooperative learning dengan pendekatan saintifik dan kontekstual. Uji coba dilakukan dengan cara menghasilkan sebuah informasi bahwa di modul dengan materi yang menerapkan kurikulum tersembunyi merupakan materi pengayaan dalam pembelajaran fisika. Materi model pembelajaran yang diterapkan cocok sehingga peserta didik merespon dengan sangat baik dan pembelajaran dilakukan. Melihat bahwa peserta didik menyukai pembelajaran ini dan pembelajaran terkesan yang menyenangkan saat melakukan pembelajaran. Dengan demikian, pembelajaran akan terasa lebih bermanfaat untuk peserta didik dan pendidik. Nah, ini modul yang sudah dibuat. Nah, ini adalah aplikasi dengan menanyakan berapa kecepatan yang cocok untuk melewati jalan belajar ini. Ini adalah screenshot dari sebuah game di Play Store pada Android. Di sini ada kecepatan mobil itu berjalan maju bisa dengan mengerem, menggas, dan berhenti dengan. Nah, selanjutnya ini adalah menceritakan bahwa banyak menanya juga untuk aplikasi tadi, harus banyak muncul pertanyaan, dan anak-anak pun peserta didik pun akan merancang jawaban-jawaban yang telah dia buat di skalanya sendiri. Kemudian diceritakan secara rinci, dan ini adalah materi dari gaya sentripetal, latihan, kemudian apa saja yang ada di gaya sentripetal, terus hal-hal yang mengenai gaya sentripetal dan rumus di gaya sentripetal. Kemudian ada gaya sentrifugal, yaitu kebalikan dari gaya sentripetal sendiri. Ada pengertian, ada contoh, dan materi itu sendiri bisa dibaca. Nah, di sini ada rumusan gaya sentripetal yang bergerak di horizontal ataupun yang bergerak di vertikal. Rumus-rumusnya sesuai dengan gambarnya. Nah, ini ada terakhir yang soal dari gaya sentripetal. Untuk proyeknya dengan games yang tadi, kira-kira akan dibutuhkan berapa kecepatan supaya bisa tidak terpental ke jalan atau keluar jalan ke jurang tadi. Kesimpulannya yaitu modul dengan menerapkan kurikulum tersembunyi lingkungan di dalam materi gerak melingkar, khususnya pada subjek gaya sentripetal, dirumuskan berdasarkan kompetensi dasar dalam pembelajaran fisika dan dicapai dengan pendekatan konsep lingkungan. Upaya dalam memenuhi hal tersebut untuk tujuan pembelajaran atau pembelajaran terkait pengolahan, uji kualitas pada pendekatan pembelajaran, penilaian uji coba, dan sosialisasi antar pendidik, peserta didik juga pendidik. Hasil uji coba menunjukkan bahwa peserta didik SMA merasa pembelajaran lebih ringan, menyenangkan, dan memiliki banyak makna yang sehingga lebih bermanfaat bagi peserta didik dan pendidik. Berikut adalah referensi dalam membuat aplikasi ini. Dan terima kasih. Sekian pemaparan presentasi dari artikel ini yang sudah saya buat. Video ini dibuat untuk menjadikan tugas UAS
mata kuliah ICT dengan dosen yang mampu di budaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.